pernah nggak sih nemu produk gitu yang kita akui itu produknya bagus segala macam, tapi kita nggak mau beli, Hmm. nggak pengen beli gitu, dan ternyata nggak laku di pasaran misalnya. Nah, itu sebetulnya ketika kita punya produk, permasalahan dari kita sebagai pengusaha atau inovator, ketika kita nggak jalan dari why-nya dulu adalah nantinya kita menghasilkan produk yang mungkin secara spesifikasi bagus, tinggi dan segala macam, tapi nggak connect sama konsumennya gitu, karena nggak ada why yang nyambung antara konsumen dan juga si perusahaan tersebut. Oke, selamat datang Sobat TLE di acara kita pada kali ini, yaitu bincang-bincang, dan kita akan diskusi bareng bersama akang-akang yang keren bersama saya di sini. Saya Mindra Yusya yang akan memandu nih kita diskusi dan bergagasan mengenai topik yang tentunya akan seru banget, dan ditemani oleh Kang Irsan dan Kang Yoga. Mangga mungkin kita perkenalan dulu ya Kang ya. Oke, dari saya dulu ya mungkin ya. Saya Irsan Firmansyah gitu ya. Saya di TLE Riset dan jadi sebagai CEO mungkin ya sekarang. Oke, maka Kang Irsan dan Kang Yoga, boleh Kang? Siap. Nama saya Yoga Risto Nugraha, biasa dipanggil Michael. Wih, Di sini saya teleriset juga, satu riset. rumah gitu. Oh, betul. Ya, Irsan supirnya. Oh, Sedikit supir, naiknya. kena. Iya. Oke. Saya Saya siapa kok gitu? penumpang. Oh, penumpang. Calon penumpang. Nebeng ya. Oke, berarti kita bersama Kang Irsan dan Kang Yoga, kita nih mau ngebahas ini Kang mengenai si satu konsep yang akan bisa berdampak positif ya ke diri kita dan juga ke orang lain, yang kalau kita ketemu dan ngobrol orang juga bisa terinspirasi gitu. Jadi kita mau ngobrolin mengenai Golden Circle nih Kang. Dan sebelumnya tentunya kita juga terbuka ya teman-teman dan Sobat TLE mengenai apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk pandangannya dan juga pendapatnya mungkin nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Sebelumnya pengantar dulu boleh Kang, dari Kang Yoga atau dari Kang Irsan, itu tuh mengenai Golden Circle teh naon. Nah, saya balik nanya gitu. Golden Circle tuh apanya Golden Triangle? Gitu. Oh, kenapa nggak triangle gitu ya? Pertanyaannya gitu. Oh iya. Kenapa? Sok, silakan. Saya jadi MC. Saya yang ditanyain ya. Kontraknya kayak gitu. Oke, siap. Kalau triangle susah kali Kang. Circle gampang, bulat. Segitiga dekat sama konspirasi ya. Banyak konspirasi segitiga gitu. Oke. Jadi Golden Triangle ini mulai serius ya. Oh iya, iya. Golden Triangle, Golden Circle tadi. Golden Circle itu ibarat kata lingkaran gitu. Lingkaran tuh secara harfiah berlanjut dan gak putus-putus. Artinya sustainability gitu yang kita sering gaungkan itu beberapa tahun terakhir ini. Nah, Golden Circle ini terbagi jadi 3 istilah. Bukan istilah, pertanyaan. Oh, pertanyaan gitu ya. Mendasar, why, how, sama what. Gitu. Jadi kalau how itu yang pertama harus kita gali. Ini universal ya, untuk bisa diterapkan di berbagai dimensi ya, baik itu kerjaan, pembangunan tim, gitu, ataupun misal kita mau jualan. Gitu. How itu kita kenalnya di bahasa Indonesia mengapa. Mengapa? Kalau kata bahasa Arab Why? Kalau kata Kok bahasa Arab ada juga. Oh, ada bahasa Arab. Inamal amalu biniat. Oh, oke. Amal tuh kumaniat. Oh, kumaniat. Iya. Jadi sebelum kita ekspresi keluar, mengeluarkan karya, kita balik lagi ke diri sendiri. How? Why gitu. Kenapa kita melakukan ini? Jadi kenapa si how ini ibarat kata di dalam lingkaran tuh kayak biji ya. Biji. Tahu biji alpukat? Iya, biji alpukat yang gede di dalam, ya. Keras lagi kan gitu. Hubungannya naon. Jadi kalau how itu ya niat gitu. Kita misalkan di segi bisnis atau segi secara individu ya. Misalkan kita owner bisnis. Kita dalam jualan ini niatnya apa sih gitu. Niat terbesarnya gitu. Kita mungkin kalau ada bisnis niat terbesarnya itu untuk dapat profit gitu kan, selaku-lakunya
jualan di mana-mana, tapi di samping itu bagusnya ada lagi niat yang apa ya, niat positif lainnya gitu. Karena bisa memberikan energi lebih mungkin nanti kalau misalkan kita niatnya jualan untuk laku keras karena pasar makan naik turun ya gitu. Nggak kenal musim, pas kalau kita naik happy terus tiba-tiba turun, "Ah, orang mau jualan pundung," gitu kan. Ya enggak ini juga, tapi kalau kita punya niat, kita jualan untuk misalkan, ngasih makanan keuntungannya sebagiannya masih makanan ke kucing misalkan jalanan gitu kan. Kalau misalkan jualan nggak laku gitu, kita masih semangat gitu, kucing udah jual gitu, Kucingnya makan. kucing udah jual gitu. Nah, jadi maksudnya ada nilai-nilai tambahan positif lah gitu. Kemudian beranjak ke lapisan nomor 2 gitu, how gitu. Setelah kita punya niat terdorong gitu untuk gabung atau misalkan berjualan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya tentunya karena itu teh gitu, niat harus diiringi dengan, apa namanya, perbuatan. Perbuatan. Nah, caranya bagaimana? Tentunya harus diisi dengan hal yang positif juga gitu. Jadi misalkan dalam segi bisnis gimana caranya? Udah gitu kan jualan as usual, kayak biasa atau misalkan jualan online dan sebagainya itu masih luas lagi lah framework yang dipunya Tele ya gitu. Tapi itu tentunya, cara gitu. Kalau what, tentunya itu apa gitu, apa yang mau dijual, terus apa bentuknya, kalau misalkan, yang dijual produk mungkin ya gitu, kalau misalkan dari segi organisasi tim yang seperti apa gitu kan. Kalau lebih lanjut itu bisa komunitas, perusahaan gitu. Dari awal kita misal gitu kan, beberapa tahun lalu, saya pernah gabung di 1000 Guru komunitas gitu kan ya, posisi Komunitas. komunitas. How-nya kenapa? Waktu itu dulu jujur aja gitu, skripsi ke tahun terakhir terus lolos, ya udah gabung lah mengisi waktu Gabung. lolos skripsi gitu akhirnya gitu. Dengan cara apa? How-nya gitu. Ya udah sering kumpul, ikut kegiatan dan sebagainya, bukan networking juga gitu. Terus what-nya organisasi seperti apa gitu. Di situ organisasi yang sigap koboi gitu awalnya. Datang ke suatu sekolah, ngasih bantuan, terus pulang lagi. Seperti itulah gitu, jenis-jenis banyak jenis-jenis yang lainnya. Intinya secara dasar itulah golden Golden circle gitu ya. circle. Iya, makanya kita kenal kan di istilah luar, maneh mah termasuk circle urang euy teh. Nah, itu bisa dikaji juga itu. Mana bukan termasuk segitiga orang gitu Aduh, ya. Gitu, beneran bestie urang euy gitu. Nah, itu Why-nya tuh kenapa dia nggak Nah. masuk ke circle itu? betul, itu perlu dikaji ulang lah gitu. Nanti di sesi iya. berikutnya ya. Kontraknya masih panjang ya. Wow, Iya. masih panjang. Ini permulaan. Oke. Begitu lah secara dasarnya nih. Berarti tadi ada 3 gitu ya. Kalau misalnya mungkin bisa divisualisasi atau dikasih contoh kayak itu tuh perbagian, karena mungkin kan kita nggak kebayang ya 3 tuh kayak mana yang di dalam mana yang di luar gitu kan gitu. Misalnya kayak buah alpukat gitu, berarti dalamnya bijinya itu apa tuh? Bijinya berarti adalah why. Biji adalah why. Dagingnya mungkin adalah how. How. Dan kulit yang kita lihat gitu ya di paling permukaannya itu adalah what. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita nyari produk, memang secara nggak langsung ya, kalau kan sebetulnya ini bukunya tuh diterbitin kalau nggak salah 2009 oleh Simon Sinek tentang awalnya tuh dari situ tentang dia tuh sebetulnya ngambil dari pengalaman-pengalaman dia pribadi, bukan dari pengalaman riset dan segala macam, walaupun secara logisnya dia sebut ini tuh adalah sistem biologis manusia yang secara alami gitu. Sistem biologis manusia. Jadi kita tuh sebetulnya termotivasi oleh why-nya untuk melakukan sesuatu, baru ada how-nya, baru itu what-nya. Dari situ sih sebetulnya. Nah, seringkali kita saat aplikasi menurut Simon Sinek tuh lupa atau tidak menerapkan hal itu. Kita seringkali malah mulai dari what-nya. Ibaratnya nih, kalau mau jualan nih, atau jualan madu mungkin ya yang ini. Jualan madu. Sok ada trauma orang ada yang jualan madu. Trauma kalau dengar kata madu. Begitu Irsan nyebut madu, deg-degan langsung. Tapi ditanya ya, lebih jauh ya. Trauma. Oke. Jadi mulai dari what, misalnya jualan madu. Dia ngomongin gimana jualannya, baru nyari why-nya. Nah, itu tuh biasanya
nggak menginspirasi, baik itu sebagai produk ataupun ketika kita punya tim gitu. Kalau kita ngomongin, Hmm. oke, kita harus ngasilin duit lebih banyak, caranya adalah, lembur, terus baru kita bilang kenapanya, karena kita, tahun depan pengen bisnisnya lebih luas misalnya. Nah, itu nggak Oh, kuat itu jadinya, nggak menginspirasi. nggak menginspirasi. Kalau dia kasih contoh tuh biasanya itu yang Simon Sinek tuh salah satunya tuh Apple. Apple. Kalau di Apple itu, Y-nya Oh, itu Apple. Apple buah gitu, Apple Oh, iPhone dan Apple laptop perusahaan. gitu, di mana kalau di Apple itu dia, kalau dia bicara adalah, "Ini saya punya HP, punya fitur sekian gini, bahwa ini adalah didesain dengan desainer terbaik," Hmm. gitu ya, Hmm. maka teman-teman beli gitu, orang nggak akan tergerak untuk beli Ya. gitu. Tapi ketika si Apple tuh bilang bahwa ini kita adalah perusahaan yang, berpikir secara berbeda, think different, dan juga, menantang status quo, kalau ibaratnya kalau kata Steve Jobs mah, kemudian didesain dengan human centric, Hmm. produknya baru itu ada iPhone, ada laptop dan segala macam, orang baru mau Oh, beli. Karena secara nggak sadar mereka punya kesamaan nilai lah ya kalau kita. kesamaan nilai. Oke, oke, oke. Dan berarti itu juga jadi alasan gitu ya kenapa Apple dari tahun ke tahun misalnya selalu banyak yang pengen beli gitu. Itu berarti ada hubungannya sama Golden Circle tadi ya? Ada. Oh, oke, oke, oke. Mungkin didukung dengan konsumennya punya why gitu. Dan bisa terjawab Oh, customer karena punya duit gitu. Kayak nggak punya duit kayak sama Android duit kayak gitu. bukan bigway-nya Apple ya. Nah, di situ juga, bagus sih, ada dia cerita yang menarik juga ya disebutin. Kenapa ada orang yang begitu launching Apple begitu ya, iPhone, dia tuh bisa nunggu dari 2 minggu sebelumnya. Oh Nginep di iya, depan iya, iya. kantor Nungguin segala panjang macam. antri. Segala macam. Nah, dia tuh, pakai teori yang difusi inovasi, di mana ada inovator, early adopter. Nah, mereka tuh sebenarnya inovator dan early adopter mereka gitu ya, yang Oh, terkoneksi dari Y-nya. Jadi kalau teman-teman nyari early ataupun inovator yang pengen konsumsi produk ataupun ikut, program teman-teman, adalah orang-orang yang early punya adapter. Y yang sama dengan yang Oh, kita lakuin. Karena yang nanti early majority itu yang mayoritas ke belakang gitu ya, itu tuh adalah orang-orang yang ngelihat, oh ternyata si early adopter itu sukses. Baru dia orang-orang yang ngelihat how dan what-nya. Tapi kalau ini nggak Oh, dibangun, itu nggak, apa ya, susah untuk susah nyampe untuk ke nyampe ke mayoritas produk mayoritas. kita. Oke, oke. Tadi Kang Yoga ada sempat nyebut tuh Kang mengenai Y, tapi ada big, kata big di belakangnya big Y gitu. Kenapa muncul big Y gitu Kang? Kalau big why itu sebetulnya diterjemahkannya nggak jauh sih dari niat yang besar, hakul yakin. Masya Ya bener, Allah. jadi niat yang nggak apa ya, yang bulat lah. Niat yang bulat. Kenapa disimpan kata big gitu? Hmm. Karena biar vibes-nya bener-bener saya punya dasar nih gitu untuk melakukan sesuatu itu gitu. Oh, punya Karena dasar. ya gitu, karena satu-satunya yang nggak punya big why itu biasanya ODGJ gitu. ODGJ. Ya, itu nggak punya big why. Ah. Ngacak-ngacak warung orang gitu kan. Gitu. Jadi kita yang masih waras Harus punya big Y. dalam melakukan sesuatu. Ya, nyeduh kopi gitu kan supaya tertunduh gitu kan. Apa pentingnya niat. Niat. Amal lebih niat. Iya. Lagi sana. Semuanya mulai dari niat gitu kan. Mulai dari niat. Dan kalau niatnya benar atau punya niat, terus tahu apa harus ngapain dan produknya apa gitu ya. Betul. Nah, Sistematis nanti ngikutin gitu. tapi kalau kita balik gitu Kang, kalau misalnya kita mulai dari produknya terus mau ngapain sama Y-nya di akhir, itu yang terjadi bakal apa tuh? Kalau kata Ustadz mah kering keimanannya. Temanya religi ya, religius. Jadi ya, pernah gak sih nemu produk gitu yang kita akui itu produknya bagus segala macam, tapi kita nggak mau beli.
nggak pengen beli gitu dan ternyata nggak laku di pasaran misalnya. Nah, itu sebetulnya ketika kita punya produk, permasalahan dari kita sebagai pengusaha atau inovator, ketika kita nggak jalan dari why-nya dulu adalah nantinya kita menghasilkan produk yang mungkin secara spesifikasi bagus, tinggi dan segala macam, tapi nggak connect sama konsumennya gitu karena nggak ada why yang nyambung antara konsumen dan juga si perusahaan tersebut gitu. Bang Yoga mungkin ada contoh? Iya Kang. Perusahaan tanpa nilai ya maksudnya, produk tanpa nilai. Ya kita asumsikan lah UI itu nilai ya gitu. Jadi mungkin di beberapa luaran sana banyak lah produk yang berangkat dari Watt atau berangkat dari Honda dulu gitu, biasanya di produk jasa lah gitu. Tapi ya gitu, kalau karena kita lihatnya produk yang bernilai ya, barrier-nya gitu bukan produk biasa, mungkin nanti agak kesusahan ya menemukan market, terus menimbulkan impact lah mungkin kalau bahasa khas TLM mah gitu. Tapi kayak yang dagang-dagang yang tanpa how pun, atau misalkan how-nya sebatas mengambil keuntungan lah gitu kan, mencari keuntungan juga banyak yang berhasil. Lagi-lagi ketika dia why untuk menimbulkan produk yang tidak bernilai, tapi setidaknya gitu, misalkan seorang kepala keluarga gitu dagang tanpa big how yang itu, tapi kan di dalam nuraninya punya lagi why untuk menafkahi anak istri. Nah itu pasti adalah gitu. Iya gitu, kecuali ya hobi juga ada mungkin kayak gitu, tapi lagi-lagi kalau tujuannya untuk produk yang bernilai lebih gitu, bagusnya punyalah big why. Bener-bener. Soalnya gini, ide di situ juga ada tentang jadi sebetulnya banyak perusahaan itu udah menerapkan how dan what di dalam perusahaannya. Dan produknya laku-laku aja sebetulnya. Tapi memang dia jadi nggak punya value lebih kalau kata Mang Yoga tadi. Contoh misalnya kalau kita pengen main di how dan what, ya udah kita jualannya komoditas aja. Bener sih, komoditas yang memang ya udah kita ada barang kita jual, langsung ada barang jual, kita barang jual. Nah itu kan sebenarnya cuma nerapin how dan what ya gitu. Tapi kalau kita pengen punya nilai lebih gitu ya, maka si why ini harus digali sedalam mungkin. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh ke organisasinya juga. Kalau organisasi ini nggak punya why, cuman punya how dan what, yang dimana what-nya itu ya intinya mah perusahaan tuh kan nyari duit ya. Nanti ke karyawan dan segala macamnya akan turut juga berpengaruh bahwa ya udah karena mindsetnya nyari duit doang gitu. Jadi nggak punya loyalitas juga nanti si orang-orang yang di sana yang mungkin akan berpengaruh ke keberlanjutan si bisnis tersebut gitu. Ketika di masa sulit ya. Ketika di masa untung mah ya pasti ikut-ikut aja. Tapi ketika di masa sulit gitu. Gitu. Berarti kalau gitu konsep golden circle what how why ini berarti sentral dong. Dalam artian itu tuh penting buat suatu organisasi gitu kan. Dan cara supaya kita bisa coba pelan-pelan menumbuhkan tahu nih penting dan mau diaplikasikan gitu Kang. Itu tuh kayak gimana tuh? Kalau untuk organisasi gitu atau apakah ya di organisasi atau dari diri gitu mulai gitu gimana? Kalau misalkan kita belum punya nilai how why gitu, modal nekat misalnya gitu, ikut aja kan banyak lahnya gitu, yang istilahnya mah ikut doang gitu. Biasanya strateginya gitu kita coba selami lebih dalam gitu kan, kita betul-betul ngegali value-nya apa sih di kumpulan ini, di komunitas ini, di perusahaan ini tuh mau dibawa kemana gitu kan. Biasanya kan perusahaan yang bagus itu biasanya menerapkan nilai atau campaign mereka gak cuma sampai tingkat manajerial gitu, bahkan sampai setingkat office boy atau misalkan yang bagian security depan gerbang pun pasti ditularkan lah, semua harus punya nilai itu gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ada menerima laporan itu, ya kita aktif aja gitu untuk mencari nilainya mau dibawa kemana gitu. Ya fungsinya tadi gitu, ketika yang terasa lah oleh kita gitu, di mana di masa untung tuh ya otomatis lah kita stay dan sebagainya gitu. Tapi gimana kalau kita masa krisis lah gitu kan, jualan gak laku, terus misalkan cash flow dikit, saldo dan sebagainya limit gitu. Nah di situ gitu nyawa kita tuh di how-nya tadi gitu, apakah masih mau bertahan atau
loncat ke angkot lain gitu. Ngeloncat ke Iya. angkot lain, Hmm. nyari jurusan lain gitu ya. Balik lagi dari jurusan lain. Iya. Iya, putar balik dan sebagainya. Oh, iya iya. Berarti memang dengan hadirnya Y itu jadi alasan gitu ya Iya. untuk kita terus bergerak gitu ya. Terus bergerak ataupun cepat atau perlahan ya stay gitu masih mau atau enggak. Iya, benar-benar. Kalau dari Kang Irsan barangkali ada contoh juga. Kalau dari saya sih jadi tadi ya mempertajam yang soal angkot tadi mungkin ya. Jadi kalau di SR sih kita sempat diskusiin ini juga sebetulnya angkot tuh bukan pemikiran originalnya SR ya. Jadi ada ini tuh kita dapat tuh dari si Panji Pragiwaksono gitu ya. Dia bilang bahwa perusahaan tuh kayak angkot. Perusahaan kayak angkot. Yang artinya ya orang yang datang dan pergi itu adalah hal yang biasa dalam artian setiap orang itu harusnya dia punya niat tuh kenapa dia pengen masuk ke perusahaan tersebut dan dia mau ikut sampai titik mana dan dia akan keluar. Jadi sebagai pengusaha kita juga jadinya legowo lah ya, nggak tiba-tiba orang keluar tiba-tiba sakit hati gitu kenapa dia keluar gitu. Tapi mungkin ya memang tujuannya udah sampai gitu. Tapi beda dengan kalau kita sebagai si pendiri perusahaan atau orang yang ngebangun perusahaan itu, maka ketika kita angkot itu mogok, maka yang punya ini harus coba gitu ya gimana effort yang harus dilakuin supaya angkot ini bisa jalan lagi, apakah ngedorong bareng-bareng dibawa ke bengkel dan segala macem yang mungkin di saat sulit itu si penumpang mah tinggal turun aja ganti angkot. Tapi ada yang tetap bertahan di angkotnya dan mau dorong. Nah itu yang memang masuk ke perusahaan karena Y-nya sama dengan perusahaan. Oke. Keren banget. Oke, mantap nih kalau gitu kita udah berbincang-bincang nih kurang lebih mungkin sekitar 15 jam ya? 2 jam. 15 jam. 15 menit. Masa saya ngantuk ya? Iya, jadi kita udah dapat kan tadi jadi paham nih dan juga dapat insight kalau Golden Circle terutama Y-nya tuh sentral banget dalam setiap keputusan kita dan keputusan organisasi supaya kalau lagi turbulen gitu kan ya. Bahasa kerennya ada istilah bulatkan niat ya karena circle gitu. Karena circle bukan segitiga. Cocok logi aja sih. Ya, jadi kalau ada niat yang bulat apapun badai yang diterjang kita bisa bisa terus melipir dan tetap stay afloat gitu ya. Oke, dan kalau gitu terima kasih banyak kalau begitu Kang Irsan dan Kang Yoga atas bincang-bincang singkat yang sangat insightful yang telah kita lakukan pada hari ini ya gitu. Kan inamal amalu biniat. Nama amalu biniat. Ya, kita tujuannya buat sharing gitu dan menambah insight gitu kan. Ya. Amin. Menambah subscriber ya. Ya, untung diingatin gitu kan ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman dan yang mendengar atau menonton untuk subscribe channel YouTube dan like video ini di The Local Enablers di YouTube-nya dan juga di podcast-nya @TheLocalEnablers. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Midrar, salam undur diri dan mewakili Kang Yoga dan Kang Irsan juga. Oke, have a wonderful day teman-teman TLE.